Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Saudara-saudari terkasih, selamat sore. Hari ini adalah pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Dan begitu menarik bahwa kita menemukan kisah itu di dalam Injil Lukas. Seperti sudah pernah saya terangkan dalam khotbah beberapa waktu yang lalu, bahwa perjalanan yang ditempuh oleh Maria menuju rumah saudarinya Elisabet itu perjalanan yang cukup jauh, apalagi dalam konteks pada zaman itu, dan khususnya mengingat Maria sebagai seorang perempuan sendirian pergi melalui jalan yang panjangnya dari tempatnya itu menuju Ein Karim, nama tempat tinggalnya Elisabet, itu kurang lebih 145 km ditempuh seorang diri oleh seorang wanita. Apa yang membuat seorang wanita seperti Maria itu kemudian mau atau rela atau bahkan berani menempuh perjalanan yang jauh itu? Tentu saja kalau bukan kekuatan iman, itu tidak mungkin terjadi. Seperti yang Yesus kemudian katakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, tenggelamlah ke dalam laut. Jadi tentu saja itu adalah karena iman. Dan saya menawarkan pada pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet saudarinya ini, tema permenungan kepada saudara-saudari, yaitu perjumpaan yang diwarnai iman. Perjumpaan antara Maria dan Elisabet adalah perjumpaan dua wanita yang beriman. Perjumpaan itu diwarnai lebih dari sekedar kehangatan. Seperti kalau Anda ketemu saudaramu yang ada di mana, misalnya di kampung atau di kota, sudah lama tidak ketemu, di situ ada kehangatan, ada kerinduan. Tetapi lebih dari itu, perjumpaan yang terjadi antara Maria dan Elisabet adalah perjumpaan yang diwarnai oleh pengalaman iman, di mana terjadi percakapan atau pembicaraan tentang kasih Tuhan yang dialami oleh masing-masing pribadi itu. Kita lihat bersama. Maria bersukacita karena rahmat yang dialaminya, yang dia dengar sendiri setelah kunjungan malaikat Gabriel, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Pengalaman dan sukacita itu dibagikan oleh Maria kepada saudarinya, dan itu meneguhkan iman Elisabet. Kenapa? Karena seperti sudah dikatakan malaikat Gabriel kepada Maria, bahwa saudarimu yang disebut mandul itu, sekarang dia sudah 6 bulan mengandung. Apa yang membuat bisa terjadi seperti itu kalau bukan rahmat Allah? Maka kemudian sharing dari Bunda Maria itu meneguhkan keyakinan atau iman saudarinya Elisabet, yang juga mengalami pengalaman iman, bahwa di masa tuanya ia mengandung seorang yang bernama Yohanes Pembaptis, yang akan merintis jalan, mempersiapkan jalan bagi Mesias. Pengakuan iman Elisabet dalam percakapan itu, seperti sudah saya katakan tadi, Elisabet menyampaikan peristiwa iman yang dialaminya juga. Lalu kemudian dia memberi salam kepada Maria. Nah, disinilah kemudian cikal bakal doa salam Maria. Saya kira Anda dengan jelas mendengarkan tadi bagaimana ketika Elisabet setelah mendengarkan salam Maria, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu berseru, diberkatilah engkau di antara semua wanita dan diberkatilah buah rahimmu. Itulah cikal bakal doa salam Maria. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu.
Yesus. Jadi dari Injil Lukas itu doa salam Maria. Dan perlu Anda ketahui juga, ini sebagai bentuk katekese juga, bahwa orang pertama yang mengakui Bunda Maria sebagai ibu Tuhan adalah Elizabeth. Anda dengarkan tadi. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Maka di situ ada pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Bunda Maria sebagai ibu Tuhan. Yang pertama mengakui itu adalah Elizabeth. Setelah itu kemudian Maria mengkidungkan Magnificat, jiwaku memuliakan Tuhan. Sebuah kidung yang berisi pujian dan syukur. Dan itu hanya bisa dikidungkan oleh orang yang punya iman seperti Bunda Maria. Jadi saudara-saudari, kita kemudian bisa menyimpulkan bahwa perjumpaan yang terjadi di antara Maria dan Elizabeth adalah perjumpaan yang dipenuhi lebih dari sebuah kehangatan, perjumpaan yang dipenuhi rasa persaudaraan, perjumpaan yang dipenuhi dengan pengalaman iman. Itulah sebabnya Maria berani jauh-jauh mengambil resiko berjalan sejauh 145 km demi mengunjungi saudarinya itu. Bahkan tinggal di sana selama kurang lebih 3 bulan. Itu artinya Bunda Maria tinggal di sana sampai Elizabeth itu melahirkan. Dia tahu bahwa saudarinya ini sudah tua. Siapa yang akan melayani dan membantu proses persalinannya? Maka Bunda Maria itu tinggal. Di sini di bagian akhir Injil dikatakan, kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Kurang lebih ya hampir 300 kilo pulang balik dari rumah, dari tempatnya Maria ke Elizabeth, lalu ke tempat dari Elizabeth kembali ke rumahnya Maria. Dan jalan kaki, tidak seperti kita sekarang. Ada motor, ada mobil, kadang kita masih malas pergi. Ada motor, ada mobil, kadang kita masih malas pergi ke gereja. Rumah dekat gereja, jalan bagus, kita masih malas pergi ke gereja. 1 kali 1 minggu, kadang masih tawar-tawar. Nah, kita belajar banyak hal dari peristiwa ini. Itulah perjumpaan orang-orang beriman yang isi perbincangannya adalah tentang iman, dan alasan dari perjumpaannya adalah karena iman. Maka benarlah apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius bab 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Allah, dalam nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari kita tarik bacaan ini atau peristiwa ini ke dalam pengalaman hidup kita sebagai orang beriman. Perjumpaan yang terjadi di antara kita, perjumpaan misalnya di antara bapak-bapak hari-hari belakangan ini yang saya lihat, di mana ada 2 atau 3 atau bahkan 4 bapak-bapak berkumpul, di situ ada skater atau domino di tengah-tengah mereka. Itu perjumpaan yang terjadi hari-hari belakangan ini toh. Perjumpaan di kalangan ibu-ibu zaman now, di mana ada 2 atau 3 bahkan 4 ibu-ibu berkumpul, di situ ada gosip dan gibah di tengah-tengah mereka. Semoga tidak selalu, dan memang itu tidak perlu. Mari kita lihat saudara-saudari, apa isi atau konten dan alasan dari perjumpaan kita dengan sesama. Apakah perjumpaan kita dengan sesama itu isinya banyak tentang Tuhan? Anda mengisahkan perjalanan dan pengalaman hidup Anda, lalu kemudian ada refleksi imannya? Atau isi dari perjumpaan kita, sharing kita dengan sesama itu lebih banyak sekedar hiburan saja? Jadi saya pergi tinggalkan rumah untuk ketemu temanku itu sekedar sebuah pelarian, karena mungkin di rumah susah tidur, di rumah itu teriaki ke istriku, di rumah itu tidak nyaman. Apakah seperti itu lalu kita mencari hiburan di luar?
Atau justru lebih parah kalau seperti ini, perjumpaan kita hanya berisi kehampaan dan sampah, seperti sudah saya bilang, gosip dan gibah yang mengkerdilkan kualitas hidup kita, karena merusak pikiran, merusak hati, merusak relasi, karena akhirnya kita selalu curiga dengan orang, bahkan kemudian mendangkalkan dan mematikan iman kita. Apa isi perjumpaan kita? Silahkan refleksi ke diri masing-masing. Maka sebenarnya saudara-saudari, alangkah membahagiakan dan meneguhkan jika ketika Anda berkunjung ke rumah saudaramu, seperti sekarang atau beberapa waktu belakangan ini kita mengadakan devosi dari rumah ke rumah, alangkah membahagiakan dan meneguhkan bila yang kita perdengarkan itu adalah pengalaman-pengalaman iman. Anda mengisahkan kisah-kisah pengalaman hidup, jatuh bangun, suka duka, susah senang, perjuangan hidup, pekerjaan, bahkan relasi Anda dalam rumah tangga. Anda kisahkan itu, tapi kemudian Anda tidak menafikan atau melupakan peran serta Tuhan di dalamnya. Jangan hanya sebuah kisah heroik atau nostalgia kejayaan masa lalu, tapi kamu melupakan Tuhan di situ yang selalu setia menemani kita. Tidak ada artinya Anda dengan gagah menceritakan cerita hidup Anda, tapi tidak ada Tuhannya. Orang tidak bertuhan pun bisa menceritakan hal itu. Dan itu sama sekali tidak akan meneguhkan iman, tidak akan membuat iman berkembang seperti Maria dan Elizabeth. Yang mereka kisahkan adalah kisah tentang Tuhan yang hadir dalam hidup mereka. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Matius bab 6 ayat 33. Para Yesuit atau para imam-imam dari serikat Yesuit memiliki latihan rohani. Finding God in all things. Menemukan Tuhan dalam segala sesuatu. Apakah kemudian kita dalam perjalanan hidup juga melakukan hal yang sama? Tidak hanya menemukan Tuhan dalam hal-hal senang, hal-hal yang membahagiakan, tapi bahkan dalam hal-hal sulit, terutama penderitaan, duka cita. Apakah kita menemukan itu? Kalau kita menemukannya, berbahagialah kita karena kita sudah seperti Maria dan Elizabeth. Pertanyaan yang mari kita renungkan bersama, apa yang paling banyak kita bagikan di dunia nyata maupun di dunia maya? Apakah pengalaman-pengalaman yang meneguhkan iman, menguatkan persaudaraan, dan meningkatkan kualitas hidup? Atau pengalaman-pengalaman yang hanya mendangkalkan iman, merusak persaudaraan, dan mengacaukan kehidupan? Semoga Roh Kudus senantiasa meneguhkan kita. Amin.